Oh, ini ternyata bukan maling, oh. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salata wa salaman daimain ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dalam gaduh nasab ini tidak hanya persekusi ya. Kalau saya beberapa hari yang lalu tidak menyebut saya dipersekusi ya, karena datangnya cuma satu-satu. Walau dalam sehari 3 kali didatangi, saya belum menyebut itu persekusi. Ternyata ada netizen yang lain yang sampai tidak hanya dipersekusi, tapi juga sudah main fisik. Ini kejadian naas ini menimpa kepada salah seorang netizen bernama Lukman. Dan masalahnya sudah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan. Berikut nanti saya tampilkan surat laporannya seperti yang kawan-kawan lihat di samping. Kemudian ini juga ada video 11 detik ketika si korban divisum ya, atau pasca visum bersama salah seorang anggota. Kita simak dulu ya. Kita udah selesai visum ya. Ini Bapak polisi. Ya, ini Bapak polisi yang temanin saya. Ya Pak ya, makasih Pak. Oke Pak, berarti saya udah. Dan video sebagiannya ada di TikTok, sudah saya up juga di TikTok. Kita bacakan dulu sebentar kawan-kawannya. Di sini surat tanda penerimaan laporan. Nah, bahwa berarti masalah ini sudah diserahkan ke kepolisian dan laporannya pun sudah diterima. Loh, kenapa berbeda dengan masalah-masalah yang sudah-sudah? Seperti misalnya ketika saya dilaporkan ya, atau ketika pihak habaib juga melaporkan ya. Karena kita biasanya di istilah kita menggunakan istilah-istilah pasal karet gitu ya. Semoga pada persoalan kali ini, masalah yang serius ini, semoga pihak kepolisian lebih serius menangani. Kami sebagai anak bangsa berharap kepada pihak kepolisian agar lebih serius dan secepatnya para pelaku ini ditahan. Justru agar meminimalis fitnah. Oh, kebetulan nih orangnya nelpon. Waalaikumsalam. Kang, saya bahkan ini lagi buat video ini. Kalau Akang tidak keberatan, percakapan disampaikan di publik, boleh tidak nih? Ini yang mau ditanyakan apa gitu? Saya nggak kenal sama Akang ini. Ya, intinya benar tidak Akang, maaf. Secara dugaan sementara pelaku itu dari pihak mana? Masalah pengeroyokan itu. Nggih. Yang mukulin saya itu ya. Nggih. Ya. Siapa? Siapa Kang? Ada rame sih, kayaknya ada 4 orang 3 orang lah. Oke. Ujung-ujungnya tambah rame. Ada kata-kata apa dari Kata-kata mereka ya kasar, cuman mereka yang membuat mereka panas dengan saya. Saya pernah mengucapkan di video saya kurang lebih seperti ini. Buat kalian orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, keturunan Fir'aun lah, cucu Nabi lah, yang ngaku-ngaku keturunan itulah, macam itu lah. Jangan ngebacot aja lo di Indonesia, ke Palestina aja sana lo. Kalau biar Islam lo terpercaya begitu. Oke. Syukron Kang. Jadi gara-gara Viti itu Akang disamperin sampai dipukulin. Nah, sampai dikeroyokin sama mereka. Ok. Setelah itu dibawa ke masjid. Sampai ke masjid itu dimaki-maki tuh sama habis itulah. Maki-maki anjing lah, binatang lah, gak ada otak lah kamu, darahmu halal lah, macam ya. Astagfirullah. Habis itu dilaporkan lah, saya dibawa ke Kapolsek. Sampai ke Kapolsek, ditunjukin tuh video yang bermasalah, yang membuat mereka hang gitu ya kan. Oke. Nah, balik nggak ditangkapnya saya, karena nggak ada delik aduan kan. Iya betul. Nggak ada pidana. Terus? Enggak. Terus habis itu ya udah mereka balikin lagi saya ke tempat jualan saya, ya udah saya pulang. Berarti tidak ada sampai kasus pemukulan? Ada lah, dikeroyokin
videokan semua. Kalau mau kasus pemukulan ada video di CCTV ini mah, cuman kan nggak bisa buka saya. Oke. Jadi intinya benar terjadi pemukulan. Nah, Kang mohon izin Kang, nanti saya live di YouTube dan di TikTok juga. Kalau Akang tidak keberatan, saya undang untuk dimintai keterangan. Saya mohon izin, percakapan ini boleh nggak saya up di YouTube dan di TikTok? Ya, baru aja lah, memang ini suara saya, suara kebenaran yang terjadi. Mau baca? Up saja ya. Ini obrolan ini saya up ya di publik, boleh Kang ya? Agar masyarakat sadar. Syukron Akang. Sampean ngambil nomor saya dari siapa dulu? Dari Kiai Sarip. Kiai Sarip, saya dikasih dari Kiai Sarip. Karena masalah Akang ini harus segala diproses, jangan sampai ya diundur-undur. Kita akan meminta ke pihak kepolisian, semoga serius menangani. Intinya begitulah Kang. Saya pun kemarin sudah meminta mohon kepada teman-teman yang ada di grup WA. Karena kita kan nggak punya uang banyak. Jadi saya kan selalu berpikir kasus Indonesia ini kalau kita tidak punya jabatan, kita tidak punya kekuasaan, tidak bakalan prosesnya lancar. Nah, Nanti dulu Kang. Nanti dulu, pokoknya kita khusnudon dulu, kepolisian tenang. Akang tidak sendirian. Akang tidak sendirian. Intinya nggak usah ngomongin duit karena dalam masalah ini Akang korban. Insya Allah kami bantu Akang sekuat kami dengan doa dan pihak-pihak yang terkait. Siap Kang. Intinya syukron Kang ya. Nanti disambung Kang ya. Nanti malam saya telepon lagi. Syukron Kang ya. Oke. Yo, assalamualaikum. Ini yang disebut pucuk dicinta ulam pun tiba ya. Saat saya mau membacakan surat pelaporan ini, saya kira tidak perlu saya bacakan ya. Saya nanti akan tampilkan saja surat pelaporannya. Mirisnya, inilah yang terjadi. Ada sebagian hanya dipersekusi. Kemudian saya pun yang menimpa saya, cuma saya diminta lah ya. Walaupun boleh diasumsikan sebagai diktean ya, tapi saya masih memandang apa yang menimpa saya pun ya, sangat dengan datang satu persatu aja udah nggak baik gitu ya, apalagi sampai tindakannya seperti ini. Namun siapa pelakunya itu belum berani kita simpulkan, kita serahkan ke kepolisian. Memang sengaja masalah ini kita ramaikan di media sosial karena biasanya, mohon maaf bapak-bapak yang di kepolisian, biasanya kalau nggak viral itu nggak garcep gitu ya, mohon maaf Pak ya. Jadi sekali lagi harapan saya kepada pihak kepolisian, semoga secepat mungkin menangani masalah ini. Dan kenapa ini kita sampaikan di publik, bahwa inilah ketika orang yang di atas ceramahnya, narasinya ya terkesan provokasi. Di bawah itu tolonglah sadari bahwa pendukung-pendukung ini sumbu pendek. Maka kita minta sebagai masyarakat lah, agar jangan terlalu vulgar, jangan terlalu nurutin berani gitu ya. Karena tidak hanya antum-antum orang yang berani, semua orang punya keberanian itu. Kemudian yang gelut bukan antum orang, masyarakat di bawah, sepertilah yang menimpa Kang Lukman ini. Harapan saya bukan bukan karena kebencian, tapi tolonglah jaga ketentraman masyarakat ini ya. Ya, kritik lawan kritik, sebatas itu sajalah. Kritik lawan kritik aja, cocot lawan cocot aja kan gitu loh. Nggak ada selesai-selesainya ini kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan itu Kang Lukman. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau itu Mahesa yang sampai digituin? Tentu kan urusannya agak berbeda. Bayangkan kalau itu misalnya keluarganya Kiai Maduddin atau saya ajalah. Walaupun saya keluarga kecil, tapi tentu kan banyak pihak yang akan tidak terima kalau sampai saya digituin. Saya didatengin aja di rumah banyak pihak yang tidak terima kan gitu. Apalagi kalau sampai digituin. Nah, ini kan memicu perselisihan. Jadi tolonglah yang di atas ini menenangkan yang di bawah, baik dari pihak habaib juga baik dari pihak Kiai Maduddin. Tolonglah jangan korbankan masyarakat demi ego-ego kalian. Saya tidak menyudutkan satu kubu ini. Saya minta kepada semua pihak yang di atas dari kedua kubu, jangan narasinya provokasi. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.